Oke teman-teman, banyak sekali para kreator yang pemula yang belum tahu tentang anjuran serta larangan bagi para kreator YouTube yang sudah ditentukan tentunya oleh YouTube seperti itu. Oleh karena itu, sebelum memulai lebih jauh teman-teman sebagai kreator pemula, alangkah lebih baiknya teman-teman harus memahami pedoman komunitas ataupun aturan YouTube terbaru tahun 2022 ini. Oleh karena itu, silakan simak video penjelasan saya berikut ini. Nah, di sini terdapat anjuran maupun larangan YouTube. Langsung saja yang pertama untuk anjuran ya teman-teman. Karena hal ini penting untuk sebagai pedoman teman-teman dalam menjalani sebagai kreator YouTube. Yang pertama, contoh konten yang dianggap layak untuk monetisasi. Yang pertama di sini, revisi yang ditambahi bumbu humor atau analisis pada konten yang bukan karya asli Anda. Nah, sekalipun teman-teman mengambil punya orang lain, tapi ditambahi atau direvisi atau diedit, ditambahi bumbu humor, lucu-lucu atau serta komentar oleh teman-teman, itu diperbolehkan ya teman-teman. Lalu kemudian klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis. Nah, ini merupakan hampir mirip dengan poin yang pertama, yaitu konten orang lain yang di situ teman-teman bisa mengkritisi ataupun memberikan komentar terhadap konten tersebut. Lalu kemudian adegan suatu film yang dialog atau sulih suaranya telah Anda ubah. Nah, teman-teman sering menemukan konten cerita film. Nah, itu salah satu anjuran yang dari YouTube ya teman-teman. Itu cerita film juga seperti itu. Film-film yang diceritakan ulang oleh teman-teman itu diperbolehkan, silahkan. Lalu kemudian cuplikan ulangan suatu pertandingan olahraga di mana Anda menjelaskan tindakan yang dilakukan salah satu pemain yang mengakibatkan kemenangan atau kekalahan. Nah, ini sebagai ulasan kembali dalam suatu pertandingan, misalkan ya teman-teman, seperti pertandingan sepak bola, kenapa tim ini bisa menang dan kalah. Ya, kita bisa mengomentari ulang dalam konten video aslinya. Seperti itu. Lalu kemudian video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Nah, seringkali kita menemukan konten orang lain yang biasanya menyetel atau menonton video asli orang lain yang kemudian di jeda-jeda ya teman-teman. Di setiap jeda itu kita berikan kritikan ataupun memberikan komentar terhadap konten tersebut seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir di sini hasil edit rekaman video karya kreator lain yang telah Anda tambahi jalan cerita atau komentar. Ini merupakan rangkuman dari seluruh yang ada di atas ini sebenarnya teman-teman. Video orang lain yang sudah kita ubah ya teman-teman. Ditambahi komentar ataupun lucu-lucu. Seperti itu. Nah, sekarang untuk larangan. Nah, di sini terkait larangan YouTube, contoh konten yang dianggap tidak layak untuk monetisasi, video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain. Nah, sekarang ketat sekali YouTube ya teman-teman, jadi teman-teman harus berhati-hati. Kalau teman-teman tidak mampu untuk mengakali video orang lain, untuk bisa kita ulang. Dan teman-teman membuat konten sendiri secara alami, secara manual ya teman-teman. Cari aman maksudnya. Tapi kalau teman-teman memilih seperti ini, kita harus berhati-hati juga ya teman-teman. Lalu kemudian koleksi lagu dari beragam artis, meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Nah, sekarang sekalipun kita mendapatkan izin dari pemilik lagu aslinya, itu bisa saja kita juga kena teguran ya teman-teman. Itu saya juga pernah mengalami hal itu, sekalipun video saya lolos dari monetisasi, tapi setelah view saya sudah banyak, itu malah dipermasalahkan oleh YouTube, dianggap konten berulang seperti itu teman-teman. Lalu kemudian klip yang menampilkan berbagai
momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit ataupun tanpa narasi. Nah, di sini ketika acara-acara di televisi khususnya ataupun di media sosial, di salah satu konten favorit kita yang kita ambil dan cara mengeditnya kita tidak sempurna, maka juga akan kena klaim hak cipta ataupun kena pelanggaran ya teman-teman. Lalu kemudian konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Nah, ini yang seringkali dirasakan ataupun dialami oleh para kreator ya teman-teman. Jadi sangat berhati-hati. Sekalipun kita membuat dengan video asli secara manual sekalipun, itu bisa oleh YouTube dianggap konten berulang jika di situ tidak ada perbedaan khusus yang secara signifikan seperti itu. Maka itu harus berhati-hati teman-teman, nanti dianggap konten berulang. Lalu yang terakhir di sini, promosi konten orang lain meskipun Anda telah mendapatkan izin mereka. Nah, untuk promosikan konten orang lain itu juga berbahaya teman-teman. Ini sistem robot namanya teman-teman. Jangan sampai kita lakukan seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini teman-teman untuk larangan dan anjuran. Silakan jadikan pedoman bagi teman-teman sebagai kreator pemula khususnya untuk menekuni dunia per-YouTubean ke depannya. Semoga sukses ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini semoga bermanfaat apa yang saya berikan kepada teman-teman. Ini sekedar sharing saja, dan untuk yang lain-lain jika teman-teman ada kendala silahkan komen di bawah ya teman-teman, atau teman-teman bisa melihat di beranda saya profil channel saya, atau barangkali di situ ada juga konten yang dibutuhkan oleh teman-teman. Silahkan ditonton ya teman-teman. Oke, jangan lupa didukung ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.